Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gina, dan di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu coping mechanism. Setiap orang, termasuk aku dan teman-teman, pasti pernah merasakan stres akibat berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya, stres karena kuliah atau sekolah, stres karena pekerjaan, karena organisasi, karena berada dalam hubungan romantis, maupun karena keluarga. Stres adalah hal yang terkadang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang hal tersebut merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan coping mechanism, maka lama-kelamaan stres tersebut dapat memberikan dampak yang buruk pada keseharian kita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan coping mechanism dan bagaimana cara untuk melakukannya? Nah, menurut Good Therapy, coping mechanism adalah suatu strategi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi yang dapat menyebabkan stres ataupun trauma psikologis. Strategi ini membantu kita untuk mengatur perasaan emosional yang muncul akibat situasi penyebab stres tersebut, misalnya sedih, amarah, kecewa, kesepian, cemas, bahkan hingga depresi. Dengan menggunakan strategi ini, kita dapat mengontrol hati, pikiran, dan juga perasaan kita agar tidak dikuasai lebih lanjut oleh perasaan emosi negatif tersebut. Hal ini juga termasuk kemampuan memegang teguh nilai atau kepercayaan, kemampuan mengatasi masalah, bersosialisasi, menjaga kesehatan, dan juga kemampuan menjaga komitmen. Coping mechanism juga dapat kita lihat sebagai suatu kemampuan menghadapi stres untuk dapat terus tetap maju agar dapat mencapai tujuan hidup kita. Selanjutnya, mengapa coping mechanism penting untuk dilakukan? Karena coping mechanism merupakan suatu kemampuan yang dapat kita pelajari dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya tentu saja untuk menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Coping mechanism dapat dilakukan dengan cara mengurangi stres terlebih dahulu. Contohnya, mengalihkan perhatian sejenak dengan bersantai ataupun melakukan aktivitas lain. Setelah stres berkurang, kita dapat berpikir lebih jernih sehingga mampu mengatasi masalah kita dengan lebih efektif lagi. Selain itu, banyak juga nih masalah mental yang akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan juga kemampuan bersosialisasi kita. Dengan demikian, memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah juga sangat bermanfaat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat stres tersebut. Lanjutnya, bagaimana cara menerapkan coping mechanism dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya, strategi coping setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari kepribadian masing-masing dan juga jenis serta sumber stres yang sedang dirasakan. Namun, pada umumnya, strategi coping dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu emotion focus coping dan problem focus coping. Emotion focus coping merupakan salah satu jenis coping mechanism yang berfokus pada kondisi emosional kita. Caranya adalah dengan mengurangi respons emosi negatif dari suatu kondisi penyebab stres, misalnya merasa malu, cemas, takut, berduka, dan frustasi. Strategi emotion focus coping dapat kita lakukan dengan cara mengalihkan fokus dan juga perhatian kita dari sumber masalah. Sebagai contoh, kita dapat melakukan curhat atau menuliskan masalah yang sedang kita hadapi, seperti membuat jurnal, lalu bermeditasi, berdoa, melakukan me time, mandi air hangat, menyalakan lilin aromaterapi, bermain atau mendengarkan musik, bermain game, menonton series atau film favorit, dan tentunya istirahat dengan cukup. Selain aktivitas yang sudah disebutkan, kita juga dapat melakukan aktivitas lain yang tentunya bersifat positif. Namun, terkadang strategi emotion focus coping ini membuat kita menjadi cenderung menunda mengatasi sumber masalahnya, sehingga strategi ini kurang efektif untuk kita lakukan dalam menyelesaikan masalah jangka panjang. Strategi ini juga justru dapat berbahaya
ketika masalah yang kita hadapi memerlukan penanganan dengan segera, misalnya pengobatan dini penyakit kronis. Selain itu, strategi emotion focus coping juga dapat bersifat destruktif atau dapat menambah masalah dan juga stres, karena kita menjadi ketergantungan terhadap teknik pengalihan yang salah atau tidak sehat, seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, melakukan binge eating, merokok dalam jumlah yang banyak dengan alasan stres, hingga bermain game dengan waktu yang cukup lama. Perlu diingat juga bahwa strategi coping berdasarkan emosi ini kita lakukan bukan untuk melarikan diri dari masalah, melainkan dilakukan untuk menguatkan diri kita agar dapat menoleransi masalah tersebut serta dapat mencari solusinya. Fokus coping. Daripada strategi coping mekanisme sebelumnya, strategi coping yang satu ini dapat dikatakan sebagai strategi coping yang terbaik, karena strategi ini tidak hanya berfokus pada tingkat stresnya saja, tetapi juga akar permasalahan dari stres tersebut. Ini artinya kita dapat mengatasi stres sekaligus pemicunya menggunakan strategi coping ini. Sebagai contoh, kita dapat membuat daftar langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya untuk mengatasi stres dan juga pemicunya. Hanya saja, strategi ini belum tentu dapat kita terapkan untuk di setiap situasi. Ya, cara ini sebenarnya efektif untuk mengatasi sumber masalah yang berasal dari pekerjaan maupun tekanan saat mencapai tujuan. Sementara itu, stres yang kita rasakan karena kita kehilangan orang yang kita sayangi, atau stres karena kita tidak bisa memiliki sesuatu hal, itu hanya bisa kita atasi dengan menggunakan strategi emotion focus coping. Nah, dalam penerapannya, kita perlu memerhatikan beberapa hal. Yang pertama, yaitu kemampuan kita dalam mengatasi masalah. Yang kedua, yaitu kemampuan kita dalam memanajemen waktu dengan baik. Dan yang ketiga, adanya dukungan sosial dari orang-orang di sekitar kita. Meskipun strategi ini dapat dikatakan sebagai strategi yang sangat efektif, namun tidak semua orang dapat menerapkan metode ini, sehingga diperlukannya latihan dalam penerapannya. Kepribadian yang optimis juga menjadi salah satu faktor penting dalam menerapkan strategi coping ini, karena dalam menyelesaikan suatu masalah, perlu keyakinan diri sendiri untuk menilai apakah situasi tersebut dapat kita kendalikan atau tidak. Oleh karena itu, dalam memilih suatu strategi coping, perlu kita ketahui sumber masalahnya dan stres yang kita rasakan itu seperti apa, sehingga kita mampu memilih strategi mana yang lebih baik untuk kita lakukan dalam mengatasi pemicu stres tersebut. Ada beberapa tips dalam melatih kemampuan menerapkan coping mechanism. Yang pertama, yaitu berpikir lebih positif. Misalnya, dengan memandang suatu masalah sebagai kesempatan kita untuk belajar dan juga menambah pengalaman baru. Yang kedua, yaitu berusaha tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Misalnya, dengan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, yaitu belajar menerima diri sendiri dan juga orang lain. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Yang keempat, yaitu pelajari kesalahan diri kita sendiri atau melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kelima, yaitu berusaha objektif terhadap masalah yang sedang terjadi. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan sosial saat memecahkan masalah ataupun mencapai tujuan.
Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.